Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024 yang sedang berlangsung saat ini sudah menggunakan teknologi digital sebagai sarana untuk mempermudah prosesnya. Salah satunya menggunakan berbagai aplikasi untuk memasukkan berkas secara online. Ketua KPUD Kota Malang, Aminah Asminingtyas, menjelaskan saat ini terdapat beberapa aplikasi seperti Silon untuk pendaftaran calon anggota DPD dan Sipol untuk pendaftaran partai politik. Aplikasi ini mempermudah dan mempercepat proses pemeriksaan berkas dari peserta pemilu. Penggunaan aplikasi Silon dan Sipol bagi calon anggota DPD dan partai politik mempermudah dan mempercepat proses verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Aplikasi ini juga memberikan kemudahan bagi peserta pemilu sehingga resiko kehilangan berkas dapat diminimalisir. Sekarang ini setelah pendaftaran beriring juga pendaftaran DPD. Sekarang ini juga masih verifikasi terhadap calon DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang untuk Jawa Timur ada 21 peserta, sedangkan yang dimasuk di Malang ini kebetulan ada sekitar 16 atau 17 mereka yang ada suaranya di Malang, dan kita sedang memverifikasi administrasi. Namun pemeriksaan ini masih sudah melalui aplikasi yang namanya, kalau pencalonan Silon, nanti sistem pencalonan. Kalau yang pendaftaran partai politik itu melalui sistem partai politik, dan yang beberapa waktu lalu kita lakukan dan saat ini masih berjalan adalah rekrutmen badan ad hoc. Pemirsa, ratusan warga Kota Malang mengikuti pengobatan gratis yang diberikan oleh tim kesehatan Nusantara Gilang Gemilang. Pengobatan ini menurut Presiden Nusantara Gilang Gemilang, Dr. Puguh Wiji Pamungkas, merupakan kontribusi nyata dari pihaknya kepada masyarakat Kota Malang. Pengobatan gratis yang berlangsung di Camp Sulaiman, Kota Malang merupakan bagian dari program Nusantara Gilang Gemilang sebagai salah satu entitas yang memiliki kepedulian akan peningkatan kesehatan masyarakat. Diharapkan dengan kegiatan ini tingkat kesehatan warga Malang meningkat sehingga dapat beraktivitas produktif dalam kesehariannya. Alhamdulillah pada siang hari ini kami dari Nusantara Gilang Gemilang, sebuah perkumpulan rahimnya dari Grounded News Coaching, mengadakan bakti sosial layanan kesehatan gratis di Camping Sulaiman, Kota Malang untuk warga sekitar. Alhamdulillah ada 200 peserta yang hari ini memanfaatkan layanan kesehatan gratis ini, dan sangat antusias masyarakat dan para peserta yang mengikuti kegiatan bakti sosial ini. Kegiatan ini sebagai wujud dari pengabdian kita sebagai anak bangsa untuk turut kemudian memberikan sumbangsih, bukan hanya pemikiran tetapi juga turut serta dalam kemudian memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Nusantara Gilang Gemilang sebagai salah satu entitas yang lahir di tengah-tengah kepedulian dan keprihatinan bangsa, ikut ambil bagian dan berpartisipasi aktif untuk kemudian memberikan kontribusi kepada masyarakat. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Emil. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata bersama.
Ekowisata nih sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah Pemirsa, liburan semester dimanfaatkan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi UB dengan berlibur sambil menimba ilmu di Kagoshima University, Jepang. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FKG, Dr. Gigi Miftahul Cahyati mengatakan program ini merupakan kerjasama dengan Jepang yang pada semester ini diikuti oleh 3 mahasiswanya. Selain berlibur, mereka juga menimba ilmu di kampus bergengsi tersebut. Berlibur sambil menimba ilmu menjadi pilihan mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya di Kagoshima University. Program kerjasama antara 2 universitas ini memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk tidak sekedar berlibur, namun juga mendapatkan tambahan ilmu dan skill dari Universitas Jepang. Dari kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya, kita mengirimkan 3 mahasiswa untuk mengikuti outbound sekalian ya untuk program akhir tahun. Jadi mereka sambil outbound di sana itu juga mengisi liburan. Kalau istilahnya anak sekarang tuh liburan berfaedah lah. Ya, jadi kegiatan ini sebenarnya sudah diinisiasi cukup lama kerjasama Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya dengan Faculty of Dentistry Kagoshima University. Satu dosen kita menjadi salah satu mahasiswa S3 di sana, dan dalam 2 tahun terakhir kita juga selama masa pandemi kita mengikutkan program inbound mahasiswa untuk tahun 2021. Kemarin kita mengirimkan 10 mahasiswa dan tahun 2022 ini kita mengirimkan 20 mahasiswa. Ribuan koleksi buku milik Profesor Malik Fajar yang berada di Rumah Baca Cerdas menjadi jujukan para pengunjung. Arina, salah satu pengunjung, mengikuti bahwa di RBC dirinya dapat membaca berbagai koleksi buku milik Malik Fajar, mulai dari tema sosial, politik, sejarah, agama, hingga sastra. Menurutnya, keberadaan Rumah Baca Cerdas dapat mendukung literasi pengetahuan bagi masyarakat. Keberadaan Rumah Baca Cerdas sebagai tempat baca bagi masyarakat dirasakan dampak positifnya oleh warga masyarakat. Berbagai koleksi tersebut memiliki beragam tema untuk anggota keluarga. Selain itu, lokasi yang strategis dan nyaman juga menjadi nilai tambah bagi peningkatan literasi baca warga Malang Raya. Di sini di RBC ini yang pertama buku-bukunya lain daripada yang lain, Pak. Lain daripada yang lain. Yang pertama memang di sini konsepnya ini ya sangat beragam begitu. Mulai pendidikan ada, agama ada, budaya ada, seni ada. Sangat banyak multicultural juga begitu. Jadi menarik di sini karena buku-bukunya sangat unik, bagian dari koleksi sama ini ya Bapak Prof Malik Fajar. Jadi di sini sangat lengkap kalau kita lihat, mulai beragam dari sisi kamusnya, dari sisi puisi-puisinya banyak sekali. Jadi di sini mulai dari tadi sudah mulai keliling di awal, saya kira bagus sekali sebagai support pengembangan SDM, Pak. Pemirsa, guna mendukung program pemerintah dalam hal pengurangan emisi karbon, mahasiswa Kehutanan Fakultas Pertanian UB menanam ratusan pohon di hutan Desa Serang, Blitar. Kegiatan ini menurut Samuel merupakan langkah nyata untuk mengurangi emisi karbon dan juga menambah bank pohon Desa Serang serta meningkatkan kemampuan mahasiswa kehutanan dalam pengaplikasian ilmunya. Hutan Desa Serang yang direncanakan sebagai arboretum atau bank pohon membutuhkan berbagai jenis pohon yang nantinya akan dikembangbiakkan. Untuk itu, mahasiswa Kehutanan UB bergerak membantu pemerintah Desa Serang dengan menanam ratusan pohon dari berbagai jenis. Diharapkan kegiatan ini akan menambah jumlah dan variasi pohon di Desa Serang. Kegiatan yang ada di Desa Serang itu namanya environmental conservation. Kegiatan environmental conservation ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama untuk mendukung program pemerintah dalam mencanangkan value net sink atau pengurangan emisi karbon nanti di dunia ini.
Dan untuk tujuan yang kedua yaitu adalah untuk mendukung pembangunan desa Serang, di mana nanti arboretum ini dapat berguna untuk menjadi seperti media eco-edutourism, di mana nanti dilaksanakan edukasi terkait ekowisata di dalamnya. Kemudian tujuan ketiga dari environmental conservation ini adalah untuk sebagai wadah mahasiswa Kehutanan Brawijaya untuk mengaplikasikan ilmu yang ada diajari di Universitas Brawijaya. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Tak lelahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Pemirsa, resesi global yang saat ini masih berlangsung diyakini tidak memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dosen Administrasi Bisnis via UB, Deta Alfian Fajri, melihat beberapa sektor industri yang berorientasi ekspor ke negara Amerika dan Eropa akan terdampak. Namun sektor lain seperti komoditas akan tetap positif. Namun Deta yakin secara umum dampak resesi global kecil terhadap ekonomi Indonesia. Perekonomian global yang masih lesu memberikan dampak terhadap beberapa sektor ekonomi di Indonesia, seperti sektor konveksi dan industri padat karya yang berorientasi ekspor ke Amerika dan Eropa. Namun, sektor lain seperti komoditas tetap akan bersinar dan memberikan dampak positif bagi neraca dagang Indonesia. Jadi memang resesi itu kan technically 2 kali kuartal kita negatif sebenarnya, pertumbuhannya negatif. Sehingga kemudian secara teknikal ya udah itu resesi. Cuma nggak terjadi di Indonesia sebenarnya. Terjadinya di negara-negara yang sekarang mengalami resesi gitu, dengan ekonomi besar seperti Amerika, kemudian yang ada di Eropa Timur dan seterusnya. Gitu Mas Sidik. Dan pertanyaannya apakah kemudian Indonesia terdampak? Terdampak cuma nggak banyak. Jadi relatif kalau bahasanya Khatib Basri itu jangan pernah takut cerai kalau kita nggak pernah menikah. Nah ibaratnya itu kita jangan pernah takut kita kena resesi kalau kita nggak pernah menikah dengan ekonomi global bahasanya. Jadi kita tuh ibaratnya nggak begitu couplingnya dengan ekonomi global nggak begitu kuat, sehingga kalau kemudian ada resesi di sebelah sana, sepertinya kita nggak terlalu terdampak gitu. Bahkan harga komoditas juga diprediksi naik, justru Indonesia juga semakin baik gitu. Kinerja komoditasnya, kinerja dagang komoditas. Pemirsa, laju ekspor ke negara yang terkena resesi ekonomi tahun ini diperkirakan akan berkurang karena terjadi penurunan permintaan. Dosen Administrasi Bisnis via UB, Deta Alfian Fajri, melihat permintaan akan produk tekstil dan turunnya dari negara-negara tersebut akan turun yang mengakibatkan efisiensi dari perusahaan yang ada di Indonesia. Dampak turunan seperti PHK inilah yang terjadi dan menjadi imbas dari resesi global bagi Indonesia. Penurunan permintaan dari negara seperti Eropa dan Amerika menjadi dampak negatif bagi Indonesia akibat resesi global. Penurunan inilah yang mengakibatkan perusahaan di Indonesia, terutama sektor padat karya yang berorientasi ekspor, melakukan efisiensi seperti pemutusan hubungan kerja. Nah, ini dampaknya ada. Utamanya untuk industri-industri yang produknya diekspor ke negara-negara terkait, negara-negara yang terdampak resesi, gitu. Sehingga negara yang terdampak resesi itu otomatis demand-nya rendah. Ketika demand-nya rendah, otomatis dia nggak banyak order gitu ke negara kita. Seperti mungkin yang kita tahu mungkin tekstil, gitu kan, dan seterusnya. Nah, jadi dampaknya lebih ke sana sebenarnya. Jadi demand dari ekspor rendah, sehingga kemudian mengurangi ekspor kita dan pada akhirnya neraca perdagangan kita terpengaruh. Untuk melestarikan seni sinden yang menjadi bagian dari pertunjukan wayang dan regenerasi sinden, Dinas Pariwisata Kota Batu menggandeng Persatuan Pedalangan Indonesia Kota Batu untuk menggelar Sinden Idol. Ketua Pepadi Kota Batu, Ki Eko Saputro, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk uri-uri atau menjaga keberlangsungan seni sinden dan mencari bibit baru di dunia sinden.
Keberadaan pesinden yang makin langka menjadi perhatian Dinas Pariwisata Kota Batu dengan menggandeng Pepadi untuk menggelar Sinden Idol. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari bibit pesinden baru dan juga menghidupkan seni sinden agar tidak punah. Kontes Sinden Idol ini diinisiasi dari Dinas Pariwisata Kota Batu yang bekerja sama dengan kami, ada Pepadi dan juga tokoh-tokoh seniman yang lain dalam rangka untuk melestarikan kesenian sinden di Kota Batu khususnya dan di Malang Raya pada umumnya. Dalam rangka itu diuri-uri supaya sinden itu di tengah masyarakat tidak hilang. Lebih-lebih terkhusus sasarannya generasi muda. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Abada dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.